Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jelajah masjid yang ada di rumah? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini setelah kita sudah berkeliling-keliling, kemarin kita ada di Al-Falah Sragen, kita kembali lagi ke Surakarta. Saat ini saya berada di Masjid Nurul Iman atau yang biasa disebut dengan Masjid Kalitan, karena memang ini terletak di daerah Kalitan, Surakarta. Tapi yang kemudian membuat masjid ini menjadi menarik adalah karena masjid ini merupakan salah satu peninggalan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Mau tahu apa saja yang berada di Masjid Nurul Iman Kalitan? Ayo kita masuk. Nah, sahabat jelajah masjid, ini merupakan salah satu bukti otentik ya bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1996 yang kemudian direnovasi oleh keluarga Bapak Haji Muhammad Soeharto tanggal 20 Desember 2014. Jadi kalau teman-teman ke sini mau masuk ke Masjid Kalitan akan bertemu dengan apa ya, prasasti atau apa ini ya, yang kemudian bisa dibaca. Kita masuk ke Masjid Kalitan. Niki bentuk masjid pertama Pak nih. Oh niki sebelum jadi masjid berarti ya. Sebelum jadi masjid ini musola Nurul Iman. Kalau tanah ini memang milik dari keluarga. Dulu memang sebelumnya itu punya keluarga dan salah satu keluarga dari keraton Mangkunegaran. Oh Mangkunegaran. Dan ini dibeli oleh dalam Kalitan ya. Buat untuk musola. Niki orang-orang yang ikut peresmian apa-apa niki. Iya, untuk ini dari dalam Kalitan. Ini dari kelurahan ini. Yeah. Ini masih dipugar ini. Oh mau dipugar, berarti masih jadi musola. Niki Quran untuk jamaah yang mau baca. Iya. Nah ini penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat jelajah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di dalam masjid terkenalnya sih Masjid Kalitan ya Pak ya. Tapi namanya adalah Masjid Nurul Iman. Tapi biasa orang tahu masjid ini adalah Masjid Kalitan karena berada memang di wilayah Kalitan, dan di mana wilayah Kalitan itu sangat banyak diketahui oleh sahabat yang di rumah juga ada rumah daripada salah satu Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Dan masjid ini merupakan masjid peninggalan dari keluarga beliau, dalam hal ini adalah istri beliau. Saat ini sudah ada bersama kita hadir Bapak Sulhan Effendi selaku perwakilan daripada takmir Masjid Nurul Iman yang ada di Kalitan ini. Pak, ini bisa mungkin diceritakan kepada kami dan juga sahabat yang ada di rumah tentang sejarah atau asal muasal berdirinya masjid ini, dari tahun berapa, kemudian apa yang mempelopori terjadi pendirian masjid ini. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk menjadi Masjid Nurul Iman, ini dulu karena mengingat bahwa saat meninggalnya Butin itu banyak yang mencari tempat untuk sholat, maka dibangunlah suatu musola Nurul Iman. Untuk karena perkembangan zaman, mengingat banyaknya jamaah yang kurang bisa tertampung, maka
dibangunlah masjid ini pada tahun 2014. 2000. Namun sebelumnya untuk mushola ini dibangun 1996. Kemudian 2012 ada rencana untuk pembangunan. Kemudian bisa terlaksana tahun 2014, selesai tahun 2015. Saat itu untuk menjadi donatur atau yang bangun itu semua dari Cendana, termasuk juga arsiteknya. Saat itu pembangunan masjid ini diresmikan oleh anak-anaknya Pak Harto. Saat ini untuk perwakilan dari Surakarta ada Depak, dari Depaknya Pak Mustain waktu itu. Kemudian dari Takmir sendiri ada Pak Sri, kemudian Pak Mulyono, Pak Jaina, yang sekarang tinggal Pak Jaina. Berdirinya di Nurul Iman menjadi Masjid Nurul Iman tahun 2015. Sampai sekarang bisa kita lihat seperti ini. Tapi karena masjid ini masih menjadi milik keluarga Cendana, belum diwakafkan. Sehingga semua kegiatan juga harus melihat atau minta izin dari memang milik keluarga. Baik. Dari perkembangannya Pak, tadi disebutkan awalnya musola nggih. Di tahun yang cukup lama ya, 1900-an tadi ya. 96. Dari perkembangannya dari tahun ke tahun sampai kemudian menjadi megah seperti ini, dari keluarga Cendana sendiri itu melibatkan orang lain dalam pembangunannya seperti masyarakat sekitar kah, atau memang semuanya sudah dihandle oleh keluarga Cendana sendiri? Semua dihandle. Semua memang dihandle oleh keluarga Cendana sendiri. Kalau untuk tempat-tempat sendiri yang ada di masjid ini, apakah hanya ruangan inti ini saja, apa ada ruangan-ruangan yang lain Bapak? Untuk masjid ya seperti ini. Memang kalau masjid juga ada gudang di sana. Di belakang itu masih ada toilet, tapi masuk di rumah, area rumah Cendana, dalam Kalitan. Tapi ini ada pintunya untuk masuk ke. Tapi itu terbuka untuk umum juga. Untuk umum. Bisa untuk mandi juga. Kalau kita saksikan ya, ini kan masjid yang berada di pusat kota, pusat keramaian kota Solo, dan masjid ini banyak yang datang ke sini ini adalah anak-anak muda yang kita lihat. Terkadang ada kajian-kajian anak muda yang dilakukan di sini. Kalau dari Bapak sendiri, apa yang kemudian membuat mereka ini kemudian mau untuk mengadakan kajian-kajian di tempat ini? Yang jelas masjid ini untuk umum, kemudian tempatnya juga strategis, sehingga banyak komunitas yang mengadakan pengajian di sini, seperti Ayo Ngaji dari pemuda ya. Itu ada di malam hari. Kemudian untuk Humairah tiap hari Kamis itu, tapi pagi. Untuk perempuan. Anak muda juga. Anak muda komplit itu ada muda. Kemudian juga ada tiap hari Minggu yang keempat itu pengajian umum Bapak dan Ibu boleh. Itu namanya Al Hidayah. Kemudian setiap tahun sekali juga ada kegiatan Jamuri. Ya seperti itu, mungkin untuk bisa daya tarik untuk mengadakan di sini karena tempatnya strategis. Setelah itu mungkin ya ada nilai sendiri karena ini masjid keluarga Cendana. Barangkali dari jamaah-jamaah yang di luar juga ingin merasakan untuk kemudian beribadah di masjid keluarga Cendana ini. Teman-teman, sahabat semua jelajah masjid, setelah ini kita akan banyak berbincang lagi dengan beliau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid ini, terutama adalah kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Begitu, jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Masjid.
Sahabat Jelajah Masjid, kita kembali lagi masih bersama Jelajah Masjid di Masjid Nurul Iman, Kalitan, Surakarta. Baik Bapak, kalau tadi disampaikan di sesi pertama bahwa lokasi yang strategis, kemudian masjid yang milik keluarga Cendana sehingga menarik teman-teman di luar untuk kemudian mengadakan kajian di tempat ini atau berjamaah di tempat ini. Barangkali ada hal-hal yang lain, fasilitas-fasilitas yang disediakan sehingga membuat mereka itu nyaman untuk berada di masjid ini. Ya, karena di Nurul Iman ini selain tempatnya strategis, tempat parkir juga banyak. Kemudian fasilitas yang ada, kalau kita mau baca-baca, disediakan buku. Untuk istirahat di atas ada. Oh, ada. Ya, ada. Untuk jamaah kalau kurang. Kemudian juga disediakan minum, panas dingin ada, silakan. Mandi juga di belakang ada sabun, ada perlengkapan mandi ada. Sehingga banyak orang yang ingin untuk menikmati fasilitas yang ada di sini. Kok begitu enak, sehingga ada daya tarik seperti itu, banyak yang berminat untuk masjid. Kemudian selain dari fasilitas yang ada disediakan di masjid, kemudian di sana juga tiap harinya ada ingin makan itu ada, tapi dari luar itu seolah-olah kayak jualan kantin itu komplit apa ada. Ada bakso, ada soto, ada wedangan gitu ada. Ini termasuk daya tarik tersendiri sampai malam, sampai malam bisa. Karena ini memang masjid yang berada di terhitung pusat kota, sehingga untuk lalu lalang orang mungkin dari luar kota begitu Bapak ya. Iya. Kalau untuk kegiatan sendiri Bapak, kajian-kajian yang berada di Masjid Kalitan ini atau Masjid Nurul Iman ini apa saja? Untuk kajian ini tiap hari kegiatan harian sholat tetap ada. Ya. Kemudian untuk pengajian itu ada yang namanya Humairah, itu diadakan tiap hari Kamis jam 8 sampai jam 10. Kemudian Al-Hidayah tiap hari Ahad keempat. Dan ada yang hari Selasa itu untuk umum tafsir urut dari Al-Quran, tafsir Al-Quran urut. Namun kendalanya waktu ada COVID, sehingga harus berhenti. Namun sampai sekarang belum terlaksana lagi, belum maksimal. Ya mudah-mudahan setelah Ramadan nanti bisa kita pikirkan untuk melanjutkan kegiatan itu. Kemudian untuk Ramadan sendiri itu banyak kegiatan sama mungkin dari masjid-masjid lain, seperti ada kultum sebelum sholat, sebelum sholat tarawih. Kemudian habis sholat subuh itu juga ada kultum juga tiap hari. Mubaliknya itu sama dengan mubalik Jumat yang mengisi Jumat yang di mengisi sini. Jumatan, plus itu tambahan yang mungkin orang-orang sini. Kalau khutbah Jumat itu orang luar, yang diambil dari orang-orang yang mungkin sudah mumpuni begitu. Kemudian selain ada kegiatan kultum tiap hari sebelum sholat tarawih, ada takjil buka bersama itu sekitar 300 sampai 350 porsi setiap hari. Kemudian sholat id itu sampai belakang itu kalau penuh ya sampai 1000 ada. Sholat id, kemudian sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan pembagian zakat fitrah itu tiap ada. Zakat fitrah dan zakat mal, serta ada pembagian sembako untuk anak yatim. Zakat fitrah itu alhamdulillah kalau Jawa itu bisa sampai 1 kintal ada. Untuk dibagikan di sekitar masyarakat Kalitan. Ya sekitar. Kemudian sampai keluar karena di sini itu sudah seolah-olah tidak sudah banyak yang mampu. Kalau di momen Ramadan sendiri Bapak, tadi dikatakan 300 sampai 350 porsi untuk berbuka, itu setiap hari habis juga? Habis.
Setiap hari habis. Kalau untuk jamaah yang iktikaf ada juga, Bapak? Iktikaf itu ada, tapi untuk sahurnya pulang. Oh, begitu. Jajan. Iktikaf tapi setiap hari dibuka masjid ini berarti? Iktikaf mulai malam 21. Berarti 10 hari 10 hari terakhir, terakhir. itu kegiatan iktikaf dibuka di Iya, sini. iya. Yang datang biasanya sekitar Surakarta atau Sekitar. dari luar juga ada? Pernah ada dari luar, tapi baru satu. Nah kalau sekitar sini banyak. Artinya memang kegiatan Ramadan di tempat ini tertumpu pada tadi buka bersama, Iya. kemudian ada kultum, Iya. kemudian ada iktikaf di 10 hari terakhir. Baca Quran itu darusan Tadarus? setiap hari ada. Memang diselenggarakan oleh pihak takmir Kalitan sendiri atau teman-teman takmir. jamaah yang Takmir sendiri. setiap Setiap hari. taraweh, ba'da taraweh. Taraweh. Apakah juga diselenggarakan acara khatmil Quran seperti itu juga, Bapak? Kalau di Masjid Kalitan? Ada kegiatan. Khatmil Quran ada. Bahkan kalau di sini itu ngadakan tadarus itu sebulan bisa 3 kali khatmil Quran. Sebulan? Sebulan. Oh, maksudnya bulan Ramadan ya? Selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Kemudian mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman sahabat jelajah masjid yang ada di rumah, barangkali saran atau kemudian himbauannya supaya bisa merasakan juga fasilitas-fasilitas yang ada di Masjid Kalitan ini. Teman-teman kalau menginginkan menikmati suasana enaknya di Masjid Kalitan, dipersilakan, karena Masjid Kalitan ini selain tempatnya strategis juga tempatnya enak, adem. Monggo dipersilakan untuk mampir untuk menikmati suasana dan fasilitas yang ada. Karena masjid ini memang terbuka untuk umum, Terbuka bukan untuk hanya umum. untuk lingkungan Bukan. keluarga. Ini termasuk masjid umum, jadi semua saja boleh menikmati apa yang disediakan dari masjid, tidak hanya di sekitar masjid, tapi orang umum boleh. Kalau untuk aktivitas kegiatan dengan sosial masyarakat sendiri ada, Bapak? Dari masjid? Ada itu pembagian sembako, kemudian zakat fitrah, zakat mal, dan kurban itu ada. Berarti memang di sini juga melaksanakan penyembelihan hewan Penyembelihan kurban. kurban. Sampai 4. berapa biasanya, Bapak? 4 biasanya. Ekor sapi? 4 sapi. Kalau kambing itu ya tidak tentu, ada yang pernah 7, pernah 3. Teman-teman sahabat jelajah masjid yang ada di rumah, demikian tadi beberapa informasi yang bisa kita gali dari Masjid Nurul Iman yang berada di Kalitan atau terkenal dengan Masjid Kalitan, di mana masjid yang merupakan peninggalan dari salah satu keluarga Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto bersama istri, yaitu Butin. Nah, mudah-mudahan jelajah masjid di Masjid Kalitan ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman sahabat jelajah masjid di rumah. Dan selama bulan Ramadan kami menemani sahabat jelajah masjid yang ada di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di jelajah masjid yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.